Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang saya sayangi dari kelas 1 sampai kelas 6 dan pemirsa yang lainnya. Anak-anak, sebelum kita mulai kultum pada hari ini, Pak Guru mau bertanya kepada kalian semua. Pernahkah kamu terjatuh? Pernahkah kamu merasakan sakit kepala misalkan? Kalau pernah, ketika kamu terjatuh, apa yang kamu rasakan? Sakit, jelas. Ketika kamu menangis, siapa yang mengusap air mata tersebut? Tangan kamu. Ketika kamu terjatuh, apakah tangan kamu akan bergerak? Pasti. Tangan kamu akan melihat, mata kamu akan melihat. Oh, iya, ternyata kaki saya berdarah. Kemudian mulut kamu akan berkata, tolong, sakit, tolong saya, kaki saya berdarah. Kemudian kaki yang satunya lagi akan membantu kaki tersebut pergi ke toko misalnya. Kemudian tangan mengarahkan untuk membeli penutup luka, saplas misalkan. Begitulah. Ketika kita sakit sama, ketika kita sakit kepala, kita sakit di rumah sakit dirawat misalkan, maka mulut kita untuk memakan pun rasanya nggak enak, tubuh kita untuk bergerak pun rasanya agak malas, agak berat. Kenapa? Karena kita merasakan sakit. Nah, begitulah perumpamaan kita dengan saudara sesama muslim. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diceritakan bahwa muslim satu dengan yang lain itu seperti anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain. Seperti satu tubuh. Walaupun mereka dua orang yang berbeda, tapi pada hakikatnya mereka adalah satu tubuh. Maksudnya gimana? Ketika yang satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Ketika yang satu merasakan lapar, maka yang lain juga akan merasakan lapar. Ketika yang satu merasakan gak enak, maka yang lain pun merasakan hal yang sama. Begitulah seharusnya kita dengan sesama muslim, dengan sesama manusia. Ketika ada saudara kita yang sakit, maka hendaklah kita tengok. Ketika ada saudara kita yang nggak bisa makan, kita tanyakan apakah mereka bisa makan. Begitulah seharusnya hubungan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Tapi yang terjadi sekarang apa? Coba bayangkan, terkadang satu orang tetangga dengan tetangga yang lain pun akan saling menyakiti, akan saling menghina, akan saling merendahkan. Teman satu dengan teman yang lain saling mengejek. Bukankah sekarang seperti itu? Padahal dengan jelas bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti satu anggota tubuh. Ketika kaki kamu sakit, apakah tubuh yang lain gak akan merasakan sakit? Jelas mereka akan merasakan sakit. Ketika kaki kita berdarah, ketika mata kita menangis, apakah mata bisa mengusap air mata dengan sendirinya? Tentu tidak. Air mata harus diusap dengan tangan. Ketika kaki kita yang luka, harus ditutup dengan bantuan tangan, dibersihkan lukanya dengan bantuan tangan. Nah, begitu juga dengan orang muslim dalam kehidupan bertetangga. Kita juga harus sama seperti itu. Kita harus juga bisa seperti itu. Ketika ada saudara kita yang menderita, mari kita bantu. Ketika ada saudara kita yang sedih, mari kita hibur, kita besarkan hatinya, biar mereka tidak lagi merasakan kesedihan. Iya kan? Bukankah harusnya seperti itu? Tapi ya, terkadang yang terjadi berbeda dengan yang diharapkan. Tapi tidak salah kalau kita mulai hari ini kita terapkan. Kita mulai membiasakan untuk peduli kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Itulah namanya sifat simpati dan empati.
Mari kita tumbuhkan simpati dan empati di hati kita dalam kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Simpati artinya adalah kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sedangkan empati adalah mewujudkan dalam bentuk bantuan, dalam bentuk wujud tindakan nyata. Jika saudara kita kelaparan, kasih makanan. Ketika saudara kita butuh bantuan, bantu dia. Soal dia mau balas atau enggak itu urusan lain. Itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Yang terpenting adalah kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Soal kita dapat hak atau enggak, itu nanti Allah yang akan balas. Demikian penyampaian singkat dari Pak Guru hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini, yang kita simak pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Yang terpenting adalah mari kita tumbuhkan sifat empati dan simpati kita, sifat kepedulian kita terhadap lingkungan, sifat kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Kalaulah belum kepada semua muslim seluruh dunia, maka satu negara saja kita tumbuhkan kepedulian kita. Kalau agak masih dirasa berat, kepada satu provinsi aja, satu Jawa Tengah kita peduli. Kalau masih terasa berat, satu kabupaten. Kok masih kebanyakan, masih berat, dirasa berat banget. Ya satu kecamatan. Satu kecamatan berat, satu kelurahan. Satu kelurahan berat, satu RW. Satu RW masih berat, satu RT. Kalau dirasa masih nggak berat, masih berat, saya pun masih banyak beban, maka ya cukup dengan beberapa tetangga sekeliling kita. Paling tidak kita menanamkan kebaikan, kita mengajarkan, kita mencontohkan hal yang baik kepada saudara-saudara kita. Oh iya, itu yang seharusnya kita saling dilakukan oleh sesama manusia. Gak usah mengharapkan pahala, gak usah mengharapkan balasan apapun. Tapi kita lakukan semua itu semata-mata karena kita adalah manusia. Sebagai manusia yang diberi akal, sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk bisa berpikir, maka mari kita pikirkan bahwa kita ada untuk orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain yang butuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.